Hai, saya Dr. Aristo Purbuaji dari Coding Merah Putih. Dalam video ini kita akan belajar mengenai jantung dari AI, yaitu Neural Network. Kecerdasan buatan atau AI mengalami terobosan besar sejak munculnya pendekatan Deep Learning, sebuah mazhab dalam AI modern yang mengandalkan jaringan saraf tiruan atau Neural Network. Pendekatan ini menjadi sangat populer setelah para ilmuwan, khususnya Geoffrey Hinton, yang dijuluki Godfather of AI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk membangun AI adalah dengan meniru cara kerja otak manusia, bukan dengan cara yang lain, yaitu melalui jaringan neuron yang saling terhubung dan terus belajar dari data. Dengan mempelajari neural network, kita juga belajar menghargai mujizat ciptaan Tuhan luar biasa bernama otak manusia, komputer biologis seberat hanya 1,4 kg, yang kompleksitasnya bisa dibilang menyaingi jumlah bintang di galaksi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep neural network dengan cara yang sederhana, mudah dimengerti, dan minim matematika yang bikin pusing. Kita akan gunakan analogi yang super simple yang anak kecil pun akan mampu memahami. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, Coding Merah Putih juga punya video lain yang membahas bagaimana neural network bisa mengenali angka tulisan tangan. Tapi di video kali ini, kita akan menganalogikan neural network sebagai sebuah program yang dirancang untuk mengenali seekor kucing. Bayangkan ada 9 orang yang berasal dari planet lain dan belum pernah melihat kucing dalam hidup mereka. Dan mereka diberikan tugas untuk dapat mengenali gambar seekor kucing. Jadi tugas mereka adalah untuk dapat menilai sebuah gambar, ini kucing atau bukan. 9 orang ini diberikan tugas yang berbeda-beda untuk dapat mengenali gambar kucing. Pertama-tama, founder diberi tugas untuk dapat mendeteksi mata seekor kucing. Dan hanya mata kucing saja. William diberi tugas untuk menjadi ahli mengenali hidung kucing. Dan Mugi adalah ahli dalam mendeteksi kuping kucing. Produk akhir dari keputusan mereka masing-masing adalah menentukan apakah ini mata kucing atau bukan. Apakah ini hidung kucing atau bukan. Dan keputusan mereka dilambangkan dengan angka matematika. Katakanlah 0 berarti ini bukan mata kucing. 1 berarti ini sudah pasti mata kucing. Dan setengah atau 0,5 berarti kayaknya gua ragu-ragu deh. Ketika founder disuguhi gambar ini, ia akan memberi nilai misalnya 0,02 soalnya nggak mirip banget sama mata kucing. Ketika disuguhi gambar mata macan tutul misalnya, founder akan memberi angka 0,5 karena ia ragu-ragu. Ketiga orang ini, yaitu founder William dan Mugi, akan memberikan hasil output mereka kepada Toti. Dan Toti akan menggabungkan semua komponen-komponen tersebut untuk menentukan apakah ini muka kucing atau bukan. Bayangkan Toti menggunakan formula matematika seperti ini. Muka sama dengan mata dikali bobotnya 0,2, ditambah hidung dikali 0,3, ditambah telinga dikali 0,5, memberikan bobot masing-masing bagian muka kucing mungkin sesuai keunikan dari bagian muka kucing tersebut. Mungkin telinga kucing mendapatkan bobot yang paling besar, 0,5. Karena telinga tersebut sangatlah unik bagi muka kucing. Berbeda dengan binatang yang lain. Katakanlah founder, William, dan Mugi masing-masing disuguhi gambar-gambar ini dan masing-masing memberikan nilainya dan menyerahkannya kepada Toti yang menghitungnya ke dalam formula berikut dan menghasilkan angka 0,82. Katakanlah hasil berapapun di atas 0,5 berarti itu adalah muka kucing. Lalu masing-masing mereka diberikan gambar ini dan memberikan penilaian mereka dan Toti memutuskan ini bukan kucing sebab hasilnya 0,204. Katakanlah Yogi ahli dalam mendeteksi kaki kucing dan Wendy ahli dalam mengenali ekor kucing. Dan mereka akan menyerahkan penilaian mereka kepada Noel yang menggabungkan penilaian Yogi dan Wendy untuk mendeteksi tubuh kucing. Akhirnya Toti dan Noel akan menyerahkan hasil penilaian mereka kepada Steve yang membuat keputusan akhir. Apakah ini kucing atau bukan? Misalnya dengan formula muka
dikali 0,7 ditambah tubuh dikali 0,3 memberikan bobot yang lebih berat kepada muka. Nah, setiap orang yang memberikan penilaian di sini masing-masing mewakili yang namanya neuron atau nodes dalam sebuah neural network-nya AI. Dalam analogi neural network yang khusus mendeteksi kucing ini, layer input atau lapisan pertama adalah gambar kucing. Vander, William, Mugi, Yogi, dan Wendy mewakili layer atau lapisan kedua dari jaringan neural network ini. Dan mereka meneruskan hasil penilaian mereka kepada lapisan ketiga dari neural network ini, yaitu Toti dan Noel. Toti dan Noel meneruskan hasil penilaian mereka kepada lapisan keempat dan terakhir, yaitu Steve. Jadi analogis sederhana ini memiliki 4 lapis neural network. Gambar kucing adalah input layer. Steve yang membuat keputusan final disebut sebagai output layer. Lapisan di tengah yang diwakili Vander dan kawan-kawan, Toti dan Noel disebut sebagai hidden layer. Dalam contoh ini ada 2 hidden layer. Jadi dalam neural network-nya AI, neuron yang aktif di satu lapisan akan menentukan neuron mana yang aktif di lapisan berikutnya. Demikian juga neuron-neuron yang terdapat dalam otak kita. Dalam otakmu ada neuron-neuron tertentu yang berfungsi untuk mengenali bentuk tertentu, warna tertentu, atau mengenali mama kita, papa kita, atau teman kita. Dan satu neuron yang aktif dalam otak kita akan mengaktifkan neuron lainnya atau sirkuit lainnya. Secanggih-canggihnya neural network-nya AI, ia belum secanggih neural network yang beneran, yaitu otak kamu. Pertanyaan berikutnya dari analogi neural network AI ini adalah, bagaimana neural network ini dilatih? Katakanlah program neural network ini diberikan gambar kucing, lalu masing-masing neuron dalam program ini memberikan penilaian mereka. Katakanlah Steve akhirnya memberikan penilaian akhir, ini bukan kucing. Lalu Steve menghadap kepada supervisornya, Rindra, di mana Rindra memberikan feedback kepada Steve, kamu salah, ini gambar kucing. Lalu Steve kembali kepada Toti dan Noel dan mengkoreksi mereka, kalian salah, ini muka dan badan kucing. Toti dan Noel akhirnya mengkoreksi Vander dan kawan-kawan. Ini adalah mata, hidung, telinga, kaki, dan ekor kucing. Jaringan program neural network ini dilatih dengan pembelajaran dari kesalahan. Dalam jargon AI, proses pelatihan dari kesalahan ini disebut sebagai backpropagation. Proses ini akan dilakukan berulang-ulang di mana program disodorkan berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar foto kucing, dan masing-masing neuron akan menyesuaikan parameter mereka, dan dalam analogi ini parameternya adalah bobot. Supervisor dalam hal ini Rindra akan terus-menerus memberikan feedback kepada program, mana gambar kucing atau bukan, sampai program akan menjadi ahli dalam mendeteksi foto kucing. Katakanlah misalnya satu kali program ini disuguhi gambar seekor anjing yang kupingnya mirip kucing, dan program membuat keputusan salah bahwa ini adalah kucing. Rindra memberikan feedback bahwa ini bukan kucing, walaupun telinganya mirip kucing. Karena itu, bobot untuk telinga kucing dalam neuron yang mendeteksi muka kucing akan dikurangi dari 0,5 jadi 0,4 misalnya. Dan bobot untuk hidung akan mungkin ditambah karena mungkin ada kumis kucing yang lebih membedakannya dari binatang lain. Proses training dengan feedback loop ini akan terjadi berulang-ulang, mungkin jutaan atau miliaran kali, dengan bobot masing-masing koneksi neuron terus-menerus disesuaikan sampai program dapat mengenali kucing dengan kesalahan yang seminim mungkin.
Dalam analogi sederhana kita, hanya terdapat 12 koneksi dalam neural network yang terdiri dari 9 neuron dengan total 7 parameter. Dalam hal ini, bobot sebagai satu-satunya parameter. Sebagai perbandingan, versi neural network lama 3,3 yang dirilis oleh Meta, dulu bernama Facebook, pada Desember 2024 memiliki sekitar 70 miliar parameter tersebar di antara 80 layers. Sementara itu, di dalam otak manusia terdapat sekitar 100 miliar neuron dengan 100 triliun koneksi neuron atau sinaps, dan hanya Tuhan yang tahu ada berapa parameter yang tersembunyi dalam jaringan otak kita. Analogi sederhana dalam video ini adalah jembatan ilustrasi untuk mengerti sistem AI berbasis neural network apapun. Misalnya program AI untuk mengenali angka tulisan tangan atau handwriting numbers yang akan kita lihat dalam video selanjutnya, di mana input layer memiliki 784 neuron dengan 2 hidden layer masing-masing 16 neuron dan 10 neuron, dan output layer yang hanya 10 neuron untuk mewakili angka 0 sampai 9. Program tersebut memiliki 12.804 koneksi dan 12.840 parameter. Tapi jangan takut, walaupun video berikut terlihat lebih ribet, konsep dasarnya tetap sama sederhana seperti yang sudah kita pelajari di video ini. Kalau konsepnya sudah kita pahami, ngapain takut? Kira-kira gimana sih AI bisa mengenali angka tulisan tangan? Sama seperti dalam analogi kita sebelumnya, di mana gambar kucing dianalisis oleh Vander, si ahli mata, William, si ahli hidung, dan Mugi, si ahli kuping. Lalu hasil penilaian mereka ditransformasikan oleh Toti untuk menentukan apakah itu wajah kucing. Demikian pula program AI untuk mengenali angka tulisan tangan untuk mendeteksi berbagai corak seperti lengkungan dan garis untuk menemukan pola tertentu. Misalnya bentuk lingkaran di atas dan di bawah bisa jadi angka 8. Atau bulatan di atas dan garis lurus di bawah bisa jadi angka 9. Dari pola-pola ini, AI akan belajar menentukan angka mana yang sedang ditulis dari 0 sampai 9. Ketika kamu menulis angka yang diterima komputer sebagai gambar berukuran 28 x 28 pixel, program akan mulai mendeteksi berbagai corak. Corak tersebut lalu ditransformasikan menjadi pola, dan pola itu ditransformasikan lagi untuk mengenali angka. Nggak ribet kan? Hal yang sama juga terjadi ketika YouTube memberikan rekomendasi video buat kamu. Neural network-nya YouTube menerima input dari berbagai sinyal. Misalnya tema video yang sering kamu tonton, durasi kamu nonton video tertentu, seberapa sering kamu nge-like, komen, atau klik video serupa. Dan semua data ini dikumpulkan sebagai input. Nah, input ini nggak langsung diubah jadi keputusan. Ia melewati beberapa hidden layer terlebih dahulu. Hidden layer ini seperti lapisan berpikir di dalam AI yang memproses informasi secara bertahap. Misalnya, layer pertama bisa mengelompokkan video-video yang kamu tonton ke dalam kategori seperti edukasi, hiburan, atau gaming. Lalu layer berikutnya mungkin mengidentifikasi gaya konten yang kamu suka. Apakah kamu lebih suka video yang lucu, informatif, singkat, atau mendalam? Layer berikutnya lagi bisa mengenali waktu favorit kamu nonton. Misalnya kamu lebih sering nonton topik AI di malam hari atau konten hiburan di akhir pekan. Semua pemahaman ini dibentuk oleh hidden layer yang bekerja diam-diam di balik layar. Lalu hasil akhirnya dikirim ke output layer yang menentukan video apa yang paling cocok direkomendasikan ke kamu. Jadi sebenarnya, setiap kali kamu klik video yang kamu suka, kamu juga secara nggak langsung ikut melatih AI-nya YouTube supaya makin paham dengan selera kamu.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, biar neural network-nya YouTube tahu kamu suka konten seperti ini dan langsung kasih notifikasi waktu video selanjutnya rilis. Siap menjadi bagian dari generasi AI Indonesia? Coding Merah Putih membuka peluang belajar dan berkarir di dunia artificial intelligence. Daftarkan dirimu hari ini. Coding Merah Putih, Developing AI Talent for Indonesia.